karena cintanya kepada Nabi SAW, maka kadang-kadang kalau beliau menyampaikan riwayat dari Nabi, beliau sambil menukil cirinya Nabi. Jadi beliau di antara hadits ini disebutkan, aku telah diberitahukan oleh, jadi dia tidak mengatakan Rasulullah SAW, dia mengatakan, menyebutkan ciri yang dia ingin orang lain dengar. Karena memang kebetulan Abu Hurairah waktu itu menyampaikan hadits ini atau riwayat ini bukan kepada para sahabat, tetapi kepada tabi'in, orang-orang yang belum pernah lihat Nabi. Maka beliau mengatakan, aku diberitahukan oleh orang, maksudnya Nabi SAW, yang bulu di dua matanya panjang. Salah satu ciri Nabi SAW adalah bulu mata beliau sangat lebat, alaihissalatu wassalam. Dalam riwayat yang lain disebutkan, beliau memiliki rambut yang hitam dan tidak geriting, tidak lurus sekali, berombak. Kadang-kadang beliau biarkan sampai kuping atau dibiarkan sampai ke pundaknya. Lalu beliau memiliki badan yang sangat tinggi dan kekar. Kedua, pundaknya lebar, dadanya bidang. Dan Nabi SAW memiliki kulit yang sangat putih, karena putihnya pipinya beliau kemerah-merahan. Alisnya seperti busur panah yang besar dan lebat, dan bola matanya juga bulat dan dipenuhi dengan bulu mata yang tebal. Beliau memiliki hidung yang mancung, bibir, pipi dan juga dahi yang seimbang dengan wajah yang tidak bulat juga tidak oval. Jadi Nabi SAW sangat sempurna. Karena setiap orang lihat pasti tertarik. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih para nabinya itu adalah orang-orang pilihan. Mereka adalah orang yang paling bagus jalur nasabnya. Jadi terkenal adalah bukan anak zina, bukan orang yang tidak jelas. Mereka punya akhlak yang baik, mereka punya paras wajah yang tampan, semua nabi sama. Ya, tapi Nabi Muhammad SAW memiliki kelebihan yang ekstra daripada mereka. Kemudian mereka juga diberikan kelebihan fisik. Semua nabi-nabi punya 10 kekuatan laki-laki. Jadi beliau itu bisa membela agama Allah SWT dengan kelebihan yang Allah berikan. Sampai kata Ali di perang Uhud, pernah waktu kami lagi terdesak, bahkan beliau mengatakan di setiap peperangan kalau kami terdesak, kami berlindung di belakang Nabi SAW. Maka ada musuh orang Quraisy itu yang mengatakan, kita serang saja Muhammad, depan mata sudah akan habis, mau dihabisi, mau dibantai. Sahabat pada terluka semuanya. Maka Nabi SAW berkata kepada Ali, berikan aku lembingmu hai Ali, tombak kecil. Maka kata Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW pun mundur ke belakang lalu melempar ke arah pasukan Quraisy. Yang saking kuatnya lemparan itu membuat kami semua terpental. Jadi saking kuatnya Ali SAW dari sisi fisiknya. Maka dilemparlah tombak tersebut, dan subhanallah terarah kepada seorang pemimpin Quraisy yang pernah mengancam akan membunuh Nabi di Mekah. Dia mengatakan, hai Muhammad, kau lihat kudaku ini, aku akan bunuh kau dengan kudaku ini. Maka kata Nabi SAW, aku insya Allah yang membunuhmu. Jadi itu masih di Mekah ceritanya. Ternyata orang itu ikut di perang Uhud. Dan orang ini dari kepala sampai kaki semuanya besi, tertutup semua, cuma matanya yang kelihatan, supaya dia terlindung dari serangan panah, pedang, segala macam. Yang ada celah itu cuma di lehernya, itu bertemu antara tutup kepala dengan baju besi dari bawah. Itu ada celahnya sedikit di situ. Subhanallah, tombak Nabi yang Nabi lempar kena itu, sobek sedikit, gitu kan? Jatuh dari kudanya dia. Lalu dia teriak-teriak, Muhammad telah membunuhku. Teman-temannya datang lihat, luka kecil. Oh ini kenapa? Dia bilang, kalau Muhammad ludahi saya sekarang saya mati. Karena takutnya dia dengan Nabi. Tapi ternyata betul, setelah dia pulang ke Mekah, dia sakit karena luka itu, lalu meninggal karena itu. Lalu kata Nabi SAW, sungguh Allah sangat murka dengan orang yang dibunuh oleh nabinya. Jadi nabi-nabi itu jarang bunuh, bahkan bisa dikatakan tidak bunuh orang. Tapi kalau sampai beliau ini penyebab matinya seseorang, berarti orang itu sangat dimurkai sama Allah.